Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya tentunya Supriyanto Channel. Gudangnya tutorial tanaman dan tutorial jenis lainnya, yang penting bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, yang sudah hadir menonton video ini, saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan diberi rezeki lancar. Begitu juga dengan saya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat sahabatku semuanya, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara melakukan pemangkasan pada tanaman pepaya supaya pendek namun menghasilkan buah yang sangat lebat ya guys ya. Seperti contohnya pada video ini. Di sini saya menanam pepaya di media polybag. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Pepaya ini umurnya sekitar 2 bulan lebih ya. Dan sekarang saya akan melakukan eksperimen pemangkasan dan pemupukan supaya tanaman pepaya ini pendek dan menghasilkan pertumbuhan buah. Jadi saya sarankan buat sahabatku semuanya yang mempunyai tanaman pepaya yang ditanam di media polybag, kita harus melakukan pemangkasan di bagian pucuknya supaya tanaman pepaya kita pendek namun menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama untuk melakukan pemangkasan hingga akhirnya menghasilkan pertumbuhan buah yang sangat lebat ya guys ya. Kita bisa melihat hasilnya nanti di tahap yang kedua. Nah, langsung saja kita lakukan proses pemangkasan pada tanaman pepaya ini ya guys ya. Nah, kita pangkas di bagian pucuknya. Kita hitung sekitar 3 tangkai dari atas ya guys ya. Lalu kita potong di bagian pucuknya. Dan setelah kita lakukan pemotongan, di sini saya akan memberikan cara memberikan pupuk perangsang juga ya guys ya, yang sudah terbukti hasilnya dapat merangsang pertumbuhan tanaman apa saja yang menghasilkan pertumbuhan buah. Nah, seperti ini ya guys ya, kita lakukan pemangkasan. Nah, setelah itu kita akan memberikan pupuk perangsang supaya tanaman pepaya ini cepat menghasilkan pertumbuhan buah. Nah, di sini saya hanya memberikan sebuah eksperimen dan memberikan contoh ya guys ya. Nanti saya akan memotong sekitar 2 pohon pepaya saja supaya tidak terlalu lama durasi videonya ya guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemberian pupuk micin atau glutamat ya guys ya. Di sini saya menggunakan merek micin Sasa. Nah, buat sahabatku semuanya bisa menggunakan merek apa saja ya guys ya. Karena micin sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan tanaman yang menghasilkan buah. Nah, di sini kita tidak perlu takar ya guys ya. Langsung saja kita kira-kira. Kita beri pupuk micin ini di sekelilingnya karena manfaat micin sangat bagus sekali untuk tanaman yang menghasilkan pertumbuhan buah. Nah, seperti ini ya guys ya. Kita bisa melakukannya 1 minggu 2 kali untuk pemberian pupuk micinnya. Nah, langsung saja kita lakukan pemangkasan di pohon yang kedua ya guys ya. Nah, ini dia. Kita akan melakukan pemangkasan kembali di pohon yang kedua. Nah, sama seperti di pohon yang pertama ya. Kita hitung 3 tangkai lalu kita potong. Nah, seperti ini ya guys ya. Dan kita akan lihat hasilnya nanti setelah tanaman pepaya ini melakukan proses pertumbuhan tunas baru. Nah, untuk selanjutnya kita beri pupuk micin lagi ya guys ya, sama di pohon pepaya yang pertama. Langsung saja kita berikan pupuk micin secara mengeliling.
Kita bisa melakukannya seminggu 2 kali supaya hasilnya bagus ya guys ya. Nah, kita berikan pupuk micin lagi, karena pupuk micin ini sudah terbukti ya guys ya. Sudah sering saya aplikasikan ke semua jenis tanaman. Tanaman cabai terutama ya, dapat membuat tanaman kita menjadi berbuah terus ya guys ya. Walaupun umurnya sudah tua namun tetap menghasilkan pertumbuhan buah secara maksimal. Nah, cara ini adalah tahap pertama, dan nanti kita akan melihat hasil dari video yang sudah saya lakukan eksperimen pemangkasan pada pepaya yang saya tanam di media polybag ya guys ya. Kita akan melihat hasil pertumbuhan setelah kita lakukan pemangkasan pada tanaman pepaya ini. Namun jangan lupa kita harus melakukan pemupukan seminggu 2 kali menggunakan micin. Karena manfaat micin sangat banyak sekali ya guys ya, yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan buah pada tanaman yang menghasilkan pertumbuhan buah. Contohnya cabai, tomat, terong, pepaya, dan banyak jenis tanaman lainnya yang menghasilkan pertumbuhan buah. Nah, jangan lupa kita untuk melakukan penyiraman setiap pagi dan sore supaya tanaman tetap terjaga nutrisinya. Oke, sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya. Setelah menunggu selama 1 bulan dari awal pertama saya melakukan pemangkasan pada tanaman pepaya saya, dan inilah hasilnya setelah saya menunggu 1 bulan. Kini tanaman pepaya saya sudah mulai tumbuh rimbun ya guys ya. Inilah bekas potongan setelah 1 bulan lamanya saya menunggu. Tanamannya pun subur, daunnya pun hijau ya guys ya. Karena ini adalah tahap pertama untuk membuat tanaman pepaya kita yang kita tanam di media polybag pendek namun menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, seperti ini ya guys ya. Tahap tutorialnya cara melakukan pemangkasan pada tanaman pepaya. Dan yang di bawah ini masih umur sekitar 2 bulan ya guys ya. Karena yang saya potong 2 pohon itu waktu umur 2 bulan lebih sedikit. Dan yang masih pendek-pendek ini sudah berumur 2 bulan ya guys ya. Karena kemarin masih umur 1 bulan. Nah, seperti inilah hasilnya tanaman pepaya yang sudah saya lakukan pemangkasan. Hasilnya seperti ini, subur, dan yang terutama kita selalu melakukan perawatan supaya tanaman pepaya kita selalu tercukupi kebutuhan nutrisi airnya ya guys ya. Kita harus melakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Nah, setelah itu kita lakukan pemupukan menggunakan micin yang kita gunakan untuk masak sehari-hari ya guys ya, yang ada di dapur kita. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan buah secara maksimal. Karena micin ini manfaatnya sangat banyak sekali ya guys ya. Nah, di sini saya memberikannya seminggu 2 kali supaya tanaman menjadi subur, daunnya pun tidak mudah menguning dan tidak mudah rontok, terutama di bagian bunga-bunga nanti ya yang akan menjadi buah. Jadi sangat bagus sekali jika micin atau glutamat ini untuk diaplikasikan ke semua jenis tanaman yang menghasilkan pertumbuhan buah, supaya tanaman dapat rangsangan dan cepat menghasilkan buah ya guys ya. Nah, di sini kita akan menunggu lagi tahap akhir sampai pepaya ini menghasilkan buah. Nah, nanti saya akan memberikan video hasilnya. Nah, cukup sekian. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.